Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil adalah kekuatan Allah. Kata Injil dalam bahasa Yunani, Evangelion, itu berbicara mengenai kabar baik. Kenapa Injil disebut sebagai kabar baik? Karena di dalamnya membawa harapan bagi semua orang yang seharusnya karena dosa, dan upah dosa itu ialah kematian atau maut, maka manusia berdosa ini tidak ada harapan lagi untuk menerima anugerah keselamatan, untuk menerima hidup yang kekal. Yang ada hanyalah kematian, yang ada hanyalah hukuman kekal, murka Allah yang akan dinyatakan dalam kehidupan semua orang yang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah itu. Tetapi oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus yang rela mati menggantikan kita di atas kayu salib, maka kita memiliki pengharapan untuk memperoleh anugerah keselamatan. Karena Alkitab berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan, hanya nama Yesus Kristus. Apa artinya ini bagi kita? Artinya bahwa tidak ada harapan bagi orang yang di luar iman kepada Yesus. Itu sebabnya kita semua dipanggil untuk memberi diri kita ini memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Karena hanya dengan Injil sebagai kabar baik ini diberitakan dan orang-orang mau menerima apa yang Yesus sudah lakukan bagi penyelamatan umat manusia melalui Injil yang kita kabarkan, mereka percaya, mereka menerima, maka mereka pun dapat memperoleh anugerah keselamatan seperti yang kita sudah terima. Nah, karena kita sudah terima anugerah keselamatan ini, maka suatu kejahatan kalau kita mau masuk surga sendirian dan orang lain kita biarkan masuk neraka. Saya ulangi lagi, adalah suatu kejahatan kalau kita mau masuk surga sendiri dan membiarkan orang lain masuk neraka. Sedangkan kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa yang masuk surga kalau tidak melalui Dia. Oleh karena itu bagi kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan misi Tuhan, memberitakan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pekerjaan yang Yesus lakukan di atas kayu salib, yang hari ini kita peringati melalui perjamuan yang akan kita makan, kita minum dalam bentuk roti dan anggur perjamuan ini, mengingatkan kita sekalian bahwa karya Kristus yang menyelamatkan melalui kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati, memulihkan hubungan kita manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Suci itu.
kita diperdamaikan dengan Dia oleh karena darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kuasa Injil ini menyelamatkan setiap orang yang percaya, tapi juga akan memimpin kita semua sebagai orang yang percaya ini untuk terus hidup di dalam iman, dari iman kepada iman, hidup di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus sebagai pusat pemberitaan Injil. Saudara-saudara, kita akan perhatikan makna dari Injil sebagai kekuatan Allah. Yang pertama, Injil sebagai kekuatan Allah ini menyelamatkan orang percaya. Walaupun keselamatan merupakan suatu pemberian, suatu anugerah, tapi itu belum kita nikmati anugerah keselamatan itu kalau kita tidak menerimanya. Saya kasih contoh secara sederhana saja. Saya ini orang yang baik hati. Saya memiliki segala-galanya. Jadi uang 10 juta bagi saya itu bukan sesuatu yang terlalu istimewa. Karena itu semua saudara yang ada di sini, saya memberikan masing-masing orang 10 juta. Mau terima? 10 juta rupiah, bukan dolar. 10 juta rupiah. Saudara semua yang ada dalam pertemuan ibadah ini, entah yang ada di bawah ini maupun yang di balkon, saya kasih saudara sekalian 10 juta. Haleluya. Saya adalah orang yang baik hati dan apa yang saya berikan ini memang semuanya ada di dalam diri saya. Tetapi uang 10 juta ini tidak akan pernah menjadi milik saudara. Walaupun dari pihak saya sudah memberi. Dan itu saudara seharusnya sudah memiliki. Karena saya sudah memberikan jumlah sekian, 10 juta untuk saudara-saudara. Tetapi uang ini tidak pernah menjadi milik saudara sampai saudara mau percaya apa yang saya beri ini, dan karena saudara percaya, saudara terima, maka uang 10 juta menjadi milik saudara sampai kapanpun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keselamatan itu suatu pemberian yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Anugerah. Sesuatu yang tidak layak kita terima. Tetapi karena kemurahannya, karena kebaikannya, maka kita dilayakkan untuk menerima keselamatan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, walaupun ini suatu pemberian, suatu anugerah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, kita hanya bisa memperolehnya dan menikmati keselamatan ini kalau kita mau percaya dan menerima anugerah keselamatan dengan percaya kepada Yesus Kristus yang diberitakan kepada kita melalui Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Injil ini bukan spekulasi pengetahuan dan akal budi manusia. Seolah-olah ini hanya spekulasi saja. Bukan, saudara-saudara. Injil bukan ajaran etika moral. Walaupun di dalam Injil, ketika kita menerima Injil, kita diubahkan menjadi manusia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita akan diubah untuk
melakukan pekerjaan baik, termasuk di dalamnya moral. Tetapi Injil bukan ajaran etika moral yang dengan demikian manusia dengan kekuatannya sendiri bisa memperbaiki diri dengan ajaran etika moral yang didapatkannya. Injil adalah kekuatan Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah, maka Injil yang memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat menerima anugerah keselamatan, yang mendamaikan kita manusia berdosa ini dengan Allah yang Maha Suci. Sehingga karena Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan ini, yang mendamaikan inilah, maka kita semua diberikan keberanian percaya untuk menghampiri takhta kasih karunia-Nya, mempersembahkan pujian dan hormat kita kepada Tuhan melalui ibadah seperti yang berlangsung saat ini. Semua ibadah yang kita lakukan ini, saudara, akan menjadi sesuatu yang sia-sia kalau tidak ada perkenanan dari Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui tumpahan darahnya, yang merupakan bentuk dari pernyataan anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan kita terima dan menjadi pengalaman iman, pengalaman keselamatan ketika Injil yang diberitakan ini kita terima, karena di dalamnya adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena itu kita perlu membuka hati kita menerima kebenaran Injil ini, supaya dengan kebenaran Injil yang kita sudah terima dalam hidup kita, anugerah Tuhan yang menyelamatkan itu bukan sesuatu yang hanya dikhotbahkan, diajarkan, tapi menjadi pengalaman hidup kita dengan Tuhan yang menyelamatkan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Semua usaha yang kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri dengan usaha kita, maka itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Kita akan kecewa karena tidak ada di antara kita dan kekuatan kita mampu mengubah diri kita sendiri. Saya sebagai seorang pendeta, saya kadang mengeluh dengan diri saya sendiri. Karena ada hal yang saya tidak suka melakukannya. Tapi kok tiba-tiba ada saja hal seperti itu dilakukan. Misalnya, saya tidak suka marah. Tapi ada situasi tertentu yang membuat saya harus marah. Saudaraku yang kasih, walaupun kita tidak menyukai itu, tapi ada suatu keadaan di mana kita bisa lakukan hal itu. Dan kita berjuang untuk mengubah diri kita dan kekuatan kita, sampai kapanpun pasti kita gagal. Pendidikan yang kita punyai tidak akan bisa mengubah kita. Saudara lihat, ada orang yang sudah mencapai pendidikan yang begitu tinggi, sudah profesor, sudah doktor, tapi terlibat korupsi, terlibat melakukan perbuatan mesum. Padahal dia orang yang berpendidikan tinggi, yang mengajar mengenai etika moral di universitas, tetapi tidak mampu mengubah dirinya, sehingga dia terlibat dalam hal-hal seperti itu. Bahkan kita tahu, seperti polisi yang melakukan penegakan hukum, justru yang kita lihat banyak juga oknum-oknum polisi yang melakukan pelanggaran hukum. Kenapa? Karena hukum itu dia bisa gunakan pasal-pasal tertentu kepada orang lain, tetapi dia tidak mampu mengamalkan itu bagi dirinya sendiri. Sehingga kemudian kita melihat apa yang terjadi hari ini dengan seorang yang sudah memiliki pangkat jenderal dapat terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang seharusnya dia tahu itu melanggar hukum, tapi dia melakukan pelanggaran.
Mengapa saudaraku yang kasih, pangkat jenderal yang dimiliki tidak bisa mengubah dia dari tindakan melanggar hukum itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kasih, semua kita, saya dan saudara, jangan berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri. Pasti kita gagal total. Kita hanya bisa menerima keselamatan ketika kita menaruh iman, menaruh percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai pusat pemberitaan Injil. Injil kabar baik ini adalah kekuatan Allah, karena di dalamnya ada karya Tuhan dilakukan yang menyatakan inisiatifnya Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan jalan dia tinggalkan surga, masuk ke dalam dunia ini, berinkarnasi, lahir di kandang domba, di kandang Bethlehem, mati di atas kayu salib. Kita memperingati kematian dia melalui perjamuan sampai dia datang kembali. Ini akan meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperhatikan kegagalan-kegagalan yang terdapat di dalam diri kita, itu membuktikan kita ini manusia yang sangat terbatas, yang tidak mampu menyelamatkan diri, dan karena itu kita butuh karya Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dan itu terjadi ketika Injil yang adalah kekuatan Allah kita terima, kita berlakukan dalam kehidupan kita, maka kuasa Injil itulah yang dapat menyelamatkan kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, makna Injil, kekuatan Allah ini menyatakan kepada kita kebenaran Allah. Saudara-saudara, Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 ini memberikan kepada kita suatu penegasan bahwa Injil yang adalah kekuatan Allah itu juga menyatakan kebenaran Allah yang dapat memimpin kita ke dalam kehidupan iman dan mengalami iman itu dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kebenaran Allah ini dinyatakan dalam kehidupan kita dan kita terima kebenaran itu, Alkitab mengatakan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Makna Injil sebagai kekuatan Allah ini menyatakan kebenaran Allah, dan kebenarannya ini kita temukan di dalam apa yang dinyatakan kepada kita melalui firman Tuhan yang tertulis di Alkitab ini. Untuk mengenal kebenaran, untuk mengetahui kebenaran, kita perlu menyediakan waktu kita untuk kita membaca firman Tuhan ini. Karena di dalam firman Tuhan inilah Tuhan mengungkapkan siapa dirinya. Dan ketika kita membaca dan memohon kepada Roh Kudus untuk menolong kita, maka kita akan bertemu dengan Allah. Dan Allah menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Kebenaran inilah yang memerdekakan kita. Kebenaran inilah yang membebaskan kita dari kesalahan. Kebenaran inilah yang dapat menyelamatkan kita. Kebenaran inilah yang dapat menolong kita, mengarahkan hidup kita untuk terus berjalan dalam kebenaran, menghindarkan kita dari dosa, menghindarkan kita dari kejahatan, menghindarkan kita dari kejatuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Injil sebagai kekuatan Allah ini menyatakan kepada kita kebenaran Allah. Kita perlu terima kebenaran ini dan kita terapkan dalam hidup kita. Sebab hanya dengan kebenaran Allah yang kita terima, kita akan menjadi orang yang benar. Justification by faith, pembenaran oleh iman. Pada saat kita menerima kebenaran itu, status kita sebagai manusia berdosa berubah menjadi
manusia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Status kita sebagai anak iblis diubah menjadi anak Allah. Status kita sebagai hamba dosa diubah menjadi hamba kebenaran. Mengapa? Karena kita mau menerima Injil yang adalah kekuatan Allah, yang menyatakan kebenaran Allah, kita berlakukan kebenaran dalam hidup kita, maka kita dinyatakan sebagai orang yang benar. Dan kebenaran Allah inilah saudara-saudara yang menjamin kebenaran kita. Dan kita mendapat perkenanan di hadapan Allah. Karena apa? Karena kita terima pembenaran yang Dia lakukan melalui iman kita kepada Kristus, yang kita terima berdasarkan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan menyatakan kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, Injil sebagai kekuatan Allah memiliki makna, karena Injil sebagai kekuatan ini memimpin kita untuk hidup di dalam iman. Paulus mengaitkan konsep kebenaran atau pembenaran dengan konsep iman. Iman yang sejati tidak dapat dipisahkan dari kebenaran atau pembenaran yang dilakukan oleh Allah. Firman Tuhan berkata bahwa di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil adalah kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah ini memimpin kita untuk hidup di dalam iman. Iman itu datang dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Roh Kudus sebagai roh penolong. Dialah yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus sebagai roh penolong. Dialah yang menolong kita untuk hidup sebagai orang benar. Yang menjalani kehidupan kita bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi berdasarkan iman. Tidak ada manusia yang dapat dibenarkan di hadapan Allah tanpa iman. Iman itu sangat penting. Karena itu di dalam Ibrani pasal 11 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada pengharapan yang kita harapkan. Dasarnya apa? Untuk kita berharap. Dasarnya adalah iman. Sehingga walaupun kita belum melihat sesuatu, kita belum melihat Tuhan dengan mata di kepala kita, kita belum melihat sorga, tetapi karena iman yang kita miliki berdasarkan apa yang kita dengar dari firman Tuhan, iman inilah yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi walaupun surga belum kita lihat, walaupun Tuhan Yesus tidak kita lihat dengan mata di kepala ini, tapi iman yang kita terima berdasarkan kebenaran Allah, iman inilah yang menjadi bukti bagi kita untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, iman ini
menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena itu firman Tuhan berkata tadi bahwa orang yang benar itu hidup karena iman. Maka sebagai orang yang benar, kita mendasari kehidupan kita atas iman kepada Yesus Kristus. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan itulah yang mendasari semua tokoh-tokoh iman seperti yang diungkapkan di dalam bagian ayat selanjutnya. Karena iman kita mengerti. Jadi kita memiliki pengertian rohani seperti orang-orang beriman yang dinyatakan di dalam ayat-ayat ini. Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi kita memiliki pengertian bahwa alam semesta di mana kita saat ini ada di dalam alam semesta ini, di dalam bumi ini tidak terjadi dengan sendirinya seperti teori evolusi dan sebagainya, tetapi diciptakan oleh Tuhan dengan perantaraan firman-Nya. Kita mengerti semua ini diciptakan oleh Tuhan karena iman. Di mana semua ini jadi dari yang kita tidak lihat, kemudian terlihat. Iman ini sangat penting sekali. Dan Alkitab berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Dan Injil sebagai kekuatan Allah inilah yang memimpin kita ke dalam iman. Ayat 6 dikatakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Kalau kita berjuang dengan perjuangan yang begitu keras untuk kita mendapat perkenanan Allah, seperti yang dilakukan oleh orang tertentu, misalnya dengan mengiris-iris badannya dengan pedang supaya keluar darah. Dengan jalan itu dia berpikir Tuhan akan berkenan kepada usaha perjuangan, pengorbanan yang dilakukan. Saudara, semua hal yang seperti itu sebenarnya menjadi sia-sia. Misalnya kita memperagakan suatu keadaan, kita pikul salib, kita menjatuhkan diri kita di salib itu, sampai kita berdarah-darah. Semua peragaan yang kita lakukan dengan cara itu tidak membuat kita berkenan kepada Allah kalau yang kita lakukan tidak dilandasi oleh iman. Dan firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang memimpin kita untuk hidup dan mengalami iman yang sejati seperti yang firman Tuhan katakan. Iman itu adalah dasar yang sangat penting. Bukti yang sangat penting. Karena itu tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. So, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saya percaya kita semua yang datang menghadiri pertemuan ibadah seperti ini didorong oleh karena kita beriman. Dan karena iman itulah yang mendorong kita untuk kita berkumpul bersama-sama, merayakan kebaikan Tuhan melalui ibadah ini. Kita memuji Tuhan bersama-sama, kita mendengar firman Tuhan bersama-sama. Karena didasari oleh iman bahwa Dia yang kita puji, yang kita sembah, yang firman-Nya kita dengar, Dia ada dan berhadirat di tengah-tengah kita.
Kalau itu tidak menjadi dasar bagi kita dalam menjalankan kehidupan ibadah seperti ini, maka pertemuan ibadah ini hanyalah seperti arisan saja. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebarang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mengapa orang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Karena dia beriman. Iman itulah yang mendorong dia untuk mencari Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan Tuhan berjanji di sini, bahwa kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, Dia memberikan upah kepada kita. Upahmu besar di sorga, mahkota yang tak layu, asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Tahu lagu ini? Upahmu besar di sorga, mahkota yang tak layu, asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita menerima Injil supaya kekuatan Allah ini. Karena Injil supaya kekuatan Allah inilah yang memimpin kita kepada iman. Dan iman inilah yang memberikan dorongan kuat kepada kita untuk kita mencari Tuhan. Dan siapa yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia akan menerima upah dari Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan.